Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya. Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis yang mempunyai 3 anak masih bayi dan balita. Oke, seperti biasa aktivitas aku dimulai setelah sholat subuh. Di sini aku mau masak-masak dulu nih di dapur. Oke, sambil aku goreng ikan, di sini aku mau telungkupin piring yang sudah tiris. Ini tuh cucian piring kemarin sore. Jadi baru aku telungkupin di pagi harinya. Karena airnya sudah tiris, ya udah aku masukkan aja ke dalam lemari. Karena sayang banget kalau lemari ini saat masih basah-basah untuk meletakkan piring, karena lemarinya bisa berjamur atau bisa rusak gitu ya. Jadi aku sayang banget, aku tuh selalu menjaga barang-barang yang ada di dalam rumah. Karena kalau kita jaga, insya Allah barang itu bakalan awet dan kita bisa diamanahkan untuk barang-barang yang lainnya nanti. Oke, di sini untuk ikan bawalnya udah aku angkat karena udah masak. Aku lanjut penggorengan yang kedua dan ini sudah aku angkat juga. Aku skip aja ya untuk video menggoreng-gorengnya. Dan di sini ikan bawalnya mau aku tumis cabai hijau. Jadi menu masakan aku yang pertama ada ikan bawal tumis cabai hijau dicampur tahu, ada sayur brokoli dan wortel direbus atau di sayur bening, ada telur di mata sapi, dan tentunya nanti aku bikin buah semangka untuk anak-anak. Jadi untuk tambahannya itu ada telur, ada buah semangka. Biar supaya terpenuhin ya. Untuk susu itu setiap pagi, siang sama malam itu selalu aku kasih untuk Bang Hamam. Kalau untuk Bang Hubu itu setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali dia selalu minum susu. Ya namanya masih umur 3 tahun kurang ya, jadi ya masih butuh sama yang namanya susu. Kalau Bang Hubu itu masih ngedot ya teman-teman, tapi kalau Bang Hamam itu aku buat susunya pakai cangkir biar supaya terpenuhin untuk gizi, vitaminnya dan juga kebutuhan nutrisinya. Kita seimbangkan untuk menu makanannya, ada susu, ada buah, ada nasi, ada protein juga ya, ada sayur, jadi terpenuhin setiap harinya. Kalau udah terpenuhin, insya Allah anak itu nggak gampang sakit teman-teman. Apalagi di saat cuaca yang ekstrim begini, musim pancaroba begini tuh bikin anak-anak cepet banget bisa flu atau batuk pilek gitu. Karena mereka imun tubuhnya masih lemah ya. Oke, di sini lanjut ke videonya. Aku udah tumisin untuk si bawang merah, bawang putih dan cabai hijau. Ini aku campur dengan kacang panjang juga karena kebetulan stok kacang panjang itu masih ada. Di sini tomat juga aku iris-iris ya biar supaya rasa tumisan cabai hijaunya itu lebih enak, ada asem-asemnya gitu. Nggak lupa masukkan seasoning seperti garam, masako, sedikit gula dan juga sasa atau micin ya biar supaya rasanya lebih enak. Aku tuh pakai gula biar supaya ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa asin dari masakan aku ya. Jadi ini tuh ala aku aja teman-teman. Kalau kalian itu kan berbeda lagi versinya karena selera orang lain itu berbeda-beda. Kalau aku suka makanan tuh yang ada rasa manis, asam, asin gitu. Oke, ini udah selesai, udah aku masukkan ikan sama tahunya juga. Ditunggu beberapa saat, baru aku angkat dan sajikan. Ini untuk sayur brokoli sama wortelnya juga udah mateng. Aku langsung sajikan dan untuk ikannya juga aku langsung sajikan. Budget menu aku kali ini kita hitung dulu ya. Untuk ikan bawal itu harganya 20.000 duit. Untuk kacang panjang itu 1.000, untuk telur 4.000, untuk sayuran itu 3.000.
Total menu masakan aku kali ini 30.000 ya. Dan ini tuh cukup sampai ke malam. Alhamdulillah dengan budget menu 30.000 bisa makan dari pagi sampai ke malam lagi. Ini dia 3 menu simpel aku kali ini yang enak, simpel, sehat tentunya. Bikin kenyang perut sekeluarga dari pagi sampai ke malam. Alhamdulillah sudah selesai. Kalian masak apa hari ini? Boleh sharingnya, klik di kolom komentar ya. Dan mohon maaf ya teman-teman, jikalau menu masakan aku tuh yang itu-itu aja, yang tidak ada model-model lain, karena aku kepengen banget bikin dan buat resep masakan terbaru ya. Apalagi sekarang banyak aku lihat konten yang bikin masakan ala-ala Korea gimana gitu. Kayaknya aku kepengen juga buat, tetapi karena kebutuhan waktu aku tuh masih kurang, belum cukup. Insya Allah nanti kalau adik Ilya udah bisa makan, insya Allah aku mau cari resep-resep terbaru, entah mana tahu menu masakan yang ala-ala Korea gitu ya. Ya pengen juga sih mencicipinnya apakah enak atau enggak, ya kita kan, pengen juga, mencoba hal-hal baru ya biar supaya hidup lebih semangat. Oke di sini aku sambil sapu-sapu rumah, sambil bersih-bersih rumah, sambil mau sharing-sharing nih ke kalian. Alasan aku kenapa masih menyimpan barang-barang yang udah lama dan sekiranya itu bekas. Yang pertama, aku tuh masih merasa membutuhkan barang tersebut ya. Walaupun itu seperti barang bekas, misalnya aku setelah menyortir pakaian nih di lemari. Terus baju tersebut masih aku simpan rapi di dalam kotak. Kenapa? Karena menurut aku suatu saat bakalan butuh lagi. Ya seperti contohnya saat Bang Hamam dulu masih bayi, itu kan ada perlengkapan bayinya ya. Dan itu tuh kalau Bang Hamam udah besar, itu nggak aku pakai lagi dan aku simpan barang-barangnya. Jadi nanti saat Bang Hubu lahir baru aku pakai lagi dan adik Hilya lahir itu aku pakai lagi baju-baju bekasnya. Ya seperti itu ya, dan juga barang-barang bekas lainnya. Sekiranya itu masih dibutuhkan, aku tidak akan membuangnya, dan itu sekiranya masih bermanfaat, masih bisa dipakai, aku bakalan pakai. Tetapi kalau misalnya barang tersebut sudah rusak, sudah koyak, sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk di rumah, dan barang tersebut bakalan aku buang. Kenapa? Karena kalau aku biarin di rumah, ditumpuk-ditumpuk, bakalan bikin rumah kita terasa sumpek dan tidak lega, dan juga barang tersebut akan mengeluarkan aura yang negatif. Karena barang tersebut tidak bisa kita gunakan lagi dan tidak bermanfaat lagi ya. Jadi lebih bagusnya itu dibuang aja. Dan alasan aku yang kedua untuk tidak membuang barang itu misalnya barang tersebut kado dari orang yang terdekat atau orang yang spesial. Jadi sekiranya misalnya aku mempunyai baju atau sesuatu barang atau jam atau vas bunga atau baskom misalnya itu dari sahabat aku yang memang benar-benar dekat, orang spesial, dan memang barang tersebut tidak aku gunakan selama 3 bulan atau 6 bulan berturut-turut, maka barang tersebut tetap aku simpan. Dan aku simpan tidak sementara waktu ya, mungkin untuk selamanya. Kenapa? Karena menurut aku itu bakal jadi kenang-kenangan. Alasan aku yang keempat, aku bisa berpikir untuk menjual barang-barang bekas aku. Misalnya barang tersebut baru aku pakai sekali atau barang tersebut belum pernah aku pakai sekalipun dan itu memang masih tersimpan rapi di lemari. Mungkin aku bisa berinisiatif buat menjualnya. Jadi untuk sementara waktu aku simpan aja sampai kurun waktu 3 bulan. Jika 3 bulan berikutnya tidak aku gunakan lagi, maka barang tersebut akan aku jual ya.
Apalagi baju ya, bisa kita jual free lopet gitu. Bener nggak sih aku bilangnya ya teman-teman, maklum aku tuh kurang pandai dalam berbahasa Inggris. Alasan aku yang kelima untuk tidak membuang barang yaitu masih bisa disimpan. Misalnya kondisi rumah aku tuh space-nya masih lapang dan aku memang tidak pernah menambah dan menumpuk barang-barang yang baru karena menurut aku barang-barang yang lama itu masih ada. Dan perlu diingat saat aku membersihkan rumah dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, aku tidak harus menunggu saat sudah kepenuhan karena aku bisa melakukannya dengan rutin setiap hari atau sebulan sekali. Jadi barang tersebut masih bisa disimpan tersusun rapi di dalam lemari. Oke, itu dia sharing sedikit dari aku, alasan aku kenapa masih menyimpan barang-barang bekas di rumah. Oke, aku udah selesai bersih-bersih di bagian ruang TV, di bagian kamar, dan di sini aku mau bukain dulu jendela. Sekalian aku mau ngejemurin baju. Ini tuh cucian aku yang kemarin sore ya. Dan untuk ruang tamunya nanti bakalan aku bersihkan. There's not much to do when all I can is Oke thinking teman-teman about yang you. nonton video aku nih lagi ngapain, semoga sudah santai-santai ya sambil scroll HP biar supaya bisa nonton video aku dengan menyimak aktivitas aku, dan semoga kalian tidak pernah bosan ya buat selalu nonton video aku. Terima kasih buat kalian yang telah klik video aku yang sederhana ini ya. Semoga dari video aku yang sederhana ini bisa diambil manfaatnya. Setidaknya ambil baiknya, buang buruknya ya. Karena aku juga punya keterbatasan ya, kadang keterbatasan waktu untuk edit, untuk voice over. Karena aku juga sambil-sambil di rumah ya, rutinitas di rumah sambil mengurus anak-anak juga. Jadi harap maklum, aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Oke, di sini Bang Hubu lagi duduk tadi di atas meja dan sambil dada-dada. Di sini aku mau potongin mangga dulu. Ini tuh mangga dikasih pas ayah aku sama adik Ilya itu sama Bang Hubu. Mereka bertiga itu pergi keluar karena adik Ilya tuh kayaknya rewel. Jadi atuknya itu ajak cucunya untuk jalan-jalan keluar. Mungkin dia bosen atau dia itu pengen ngelihat suasana di luar gitu ya. Jadi sekalian aja diajak jalan-jalan naik stroller, dan ada tetangga yang ngasih buah mangga. Itu tuh gak jauh jarak rumahnya dari rumah aku. Alhamdulillah ya. Karena dulu memang ayah aku tuh sering ngasih pisang gitu. Jadi mereka mungkin ingat gitu, pas banget jumpa ayah aku ya udah dikasih, dan ini alhamdulillah mangganya manis banget. Dan mangganya itu aku buat es krim seperti biasa. Ini tuh sebenarnya setiap hari mereka minta dibuatin es krim, tetapi kadang aku sempat nge-record, kadang nggak sempet ya. Nah, setelah es krim mangganya itu habis, di sini mereka minta bikin es krim lagi. Ini tuh aku bikin es krim pokat ya. Dan kemarin itu ada juga bikin es krim semangka. Itu alhamdulillah juga enak. Pokoknya setiap hari itu rata-rata keseringan mereka minum es krim. Tapi yang namanya buatan sendiri di rumah itu lebih sehat ya. Alhamdulillah tidak tambah pewarna makanan atau pemanis buatan. Jadi semuanya yang alami-alami. Jadi alhamdulillah kalau semuanya alami, insya Allah anak tuh nggak bakal batuk pilek ya. Oke, di sini untuk pokat aku tuh pakai 3 buah, dan untuk gulanya aku pakai di sini 3 sendok, disesuaikan aja, kalau memang suka manis boleh ditambahin. Tapi kalau aku menurut aku 3 sendok udah cukup.
Di sini aku tambahin susu kental manis biar supaya ada lemak manisnya gitu. Dan ini tuh aku blender, aku tambahin sedikit air biar supaya tidak terlalu kental. Karena menurut aku ini aja udah kental banget. Kalau es krim itu enaknya itu dia tidak terlalu kental, jadi bisa beku, pas gitu ya bekunya gitu menurut aku. Dan di sini udah selesai aku blender, aku There's masukkan not ke much cetakan to es do krimnya dan aku pakaikan when stik es all krim I seperti ini. can Ini tuh kesukaan is Bang Hamam sama thinking Bang about Hubu you. ya. Oke, sampai sini dulu Not video aku. doing well, Semoga menghibur, bermanfaat don't dan know where menginspirasi. you Sampai are, jumpa di vlog berikutnya ya. 'cause you're Assalamualaikum, not here. bye-bye. It's been